Halo semua, apa kabar? Saya ada berita bagus, yaitu saya akhirnya lulus. Ya, saya sudah lulus kemarin, ujian terakhir bulan Mei. Dan untuk hasilnya saya harus tunggu 6 minggu. Dan akhirnya kemarin saya dinyatakan sudah lulus S1. Dan saya bisa bilang saya insinyur pesawat terbang. Dan saya juga kuliah di luar. Dan di video ini saya ingin berbagi inspirasi ya dengan teman-teman lainnya. Saya dinyatakan lulus dengan gelar Honor 2-1. 2-1 itu 21 dan nilainya antara 60% sampai 69,99%. Untuk mendapatkan nilai akhir 2.1 bisa dibilang perjalanan yang sangat susah. Kalau untuk saya sangat bersyukur karena itu hasil kerja keras saya selama 4 tahun. Untuk nilai kelulusan universitas di UK itu biasanya first 70% ke atas, 21 itu 60 sampai 69,99% dan 22 itu 50% sampai 59,99% dan untuk third atau pass itu biasanya 40% sampai 49,99% dan fail itu di bawah 40%. Biasanya untuk fresh graduate, misalnya Anda melamar pekerjaan dan tidak punya pengalaman pekerjaan ya, di iklan lamaran ada tulisannya nilai minimal rata-rata 2,1. Misalnya untuk melamar masuk ke S2, itu minimalnya 2,2. Dan biasanya kalau untuk mencari pekerjaan dan memang tidak ada orang dalam itu susah dan memang dilihat dari nilainya. Selain nilai biasanya ada tes juga untuk kemampuan ya. Benarnya namanya kuliah, jurusan apa saja itu susah. Jadi untuk saingan di kelas saya itu sangat tinggi. Dan lagi untuk nilai skripsi saya mendapat 73%. 73% itu first. Untuk research project atau skripsi, kalau Anda bisa mendapat di atas 70% itu benar-benar yang belajar dari pagi sampai malam, hari Senin sampai Minggu. Dosen pembimbing saya itu sangat susah dalam memberi nilai. Dan memang beliau membantu pelajar untuk jadi pelajar yang terbaik ya. Saya rasanya hari ini itu seperti menang perang ya. Kemarin waktu saya buka hasilnya pagi-pagi jam 9, itu saya langsung nangis 15 menit tanpa berhenti. Saya bilang, I finally made it. Kadang ya, saya minder juga dengan bahasa. Jadi untuk saya lulus S1 ini dengan nilai 2.1 dan nilai skripsi 73%, yang artinya saya mendapat distinction untuk project mandiri. Biasanya itu yang menentukan nilai Anda bagus atau tidak. Nilai Anda tinggi belum tentu cara bekerja Anda bagus. Tetapi kalau untuk project mandiri Anda bagus, itu seperti kualitas diri Anda. Saya bisa bilang ini bukan keberuntungan, tetapi karena saya tekun, rajin bekerja, dan rajin belajar. Misalkan ada yang mengejek, ignore it. Pokoknya jangan dipedulikan, karena banyak kata-kata negatif yang saya dapat, saya nggak peduli. Saya cuma berpikir, saya harus berusaha dengan baik. Saya tunjukkan kalau saya bisa mencapai nilai yang bagus atau nilai rata-rata setara dengan pelajar di negara ini. Pokoknya harus tetap semangat. Disleksia tidak akan memberhentikan semangat kita untuk meraih cita-cita kita. Disleksia tidak akan menghambat kita untuk bermimpi setinggi-tingginya. Kalau Anda bermimpi setinggi-tingginya, sebesar-besarnya, itu akan mendorong Anda untuk mengejar mimpi itu. Disleksia itu tidak akan memberhentikan Anda menjadi siapapun yang Anda inginkan. Pokoknya harus tetap semangat. Dan pokoknya saya ingin bisa menginspirasi untuk adik-adik lainnya ya, yang di luar sana. Please, don't give up. Jangan berhenti untuk bermimpi dan terus belajar. Pendidikan sekecil apapun atau pelajaran yang kita belajar sedikit apapun bisa membantu kita untuk kehidupan yang lebih baik. Saya bilang begini karena saya dulu di panti asuhan dari umur 5 tahun. Jadi bapak saya meninggal waktu saya umur 5 tahun. Dan karena sangat miskin, akhirnya ibu saya mau tidak mau harus taruh saya di panti asuhan. Dan saya tinggal di sana sampai umur 15. Tinggal di panti itu nggak enak loh, karena bangun harus pagi. Kadang kalau bangun lambat dipukulin. Misalnya kadang kita sakit itu nggak ada yang, oh kamu sakit ya diurus ya mau apa. Nggak ada lah kasih sayang yang
seperti kita tinggal di rumah. Untuk saya, pengalaman saya itu membantu saya menjadi seseorang yang sangat tahan banting atau luar biasa. Ada teman saya yang bilang, Dep, kamu itu otot kawat balung wesi koyok Gatot Kaca. Rencananya setelah ini apa ya? Rencananya setelah ini saya sebenarnya dengan nilai saya bisa langsung loncat ke S3. Sebenarnya saya lamar 3 bulan yang lalu untuk lowongan S3, tetapi karena pandemik COVID-19, akhirnya semua project itu di-cancel. Jadi semoga saja nanti antara bulan ini sampai bulan September itu mungkin ada pembukaan lagi, jadi saya mau coba. Jadi untuk rencana kedua, misalnya S3 tidak dapat ya, karena kan namanya masih cari beasiswa. Namanya sedang pandemik ya. Jadi untuk saya, untuk amannya, saya lamar S2. Saya sudah lamar S2 itu dari bulan Oktober lalu. Dan untuk S2, saya ambil jurusan yang sama. Saya bisa saja mengambil jurusan yang lebih mudah. Tetapi untuk saya, lebih baik menjadi ahli, dan memang dari tahun kedua, nilai saya itu sudah mencukupi untuk masuk ke S2. Ternyata, dari pemerintah di negara ini, saya bisa mendapat beasiswa. Dan karena saya alumni dari Swansea University, saya mendapat juga potongan uang kuliah. Karena saya dapat beasiswa, dihitung-hitung saya cuma mungkin bayar 500 pound, pinjamnya cuma 500 pound. Jadi akhirnya saya berpikir, nggak apa-apa lah saya buat S2 dulu. Memang sih kuliah capek juga ya, atau bisa botak. Tetapi untuk saya akan menuntut ilmu dan kejar ilmu itu sampai kapanpun. Kesempatan tidak akan pernah datang 2 kali loh. Sebenarnya kalau saya mengambil S2 dulu, lalu S3 itu banyak keuntungannya. Karena misalkan saya punya nilai bagus nanti waktu saya kuliah S2, saya bisa lamar ke Oxford atau Cambridge. S3, S3 di universitas paling bagus di dunia. Kita bisa berencana, tetapi hidup itu membawa kita ke jalan yang lain. Akhir kata, semangat terus ya. Misalnya Anda punya disleksia, anak Anda punya disleksia, jangan pernah menyerah. Selalu percaya, setiap orang mempunyai potensi yang berbeda-beda, setiap orang mempunyai keahlian yang berbeda. Sekalipun bahasa Inggris Anda tidak terlalu bagus, bahasa Inggris Anda masih punya logat Indonesia atau logat Jawa kayak aku, atau misalnya Anda tidak terlalu camera friendly seperti saya. Kalau di kamera saya selalu siapa peduli? Jadilah diri Anda sendiri. Be yourself because everybody else is taken. Ya sudah, sampai di situ saja. Nanti saya buat video lain. Semoga video ini bisa menginspirasi Anda. Tetaplah bermimpi. Dan saya buktinya, dari saya yang tinggal di panti asuhan, saya punya disleksia, logat saya Jawa, bahasa Inggris saya nggak bagus, saya hitam dan keriting. Saya bisa membuktikan kalau semua kata-kata negatif yang pernah diucapkan kepada saya tidak pedulikan, malah saya jadikan penyemangat hidup saya. Akhirnya saya sampai di sini. Setiap orang itu akan menjadi seseorang karena kita semua diciptakan mempunyai bakat-bakat yang berbeda. Jangan pernah berpikir kalau Anda tidak bisa. Dengan ketekunan kita, kerja keras kita, kemauan keras, dan misalnya ada kesempatan, Anda pasti bisa mewujudkan mimpi-mimpi Anda. Sampai di sini saja. Dah.